Meski dana transfer daerah di Jawa Barat mengalami penurunan 2.458 miliar, kami akan tetap terus melakukan pembangunan infrastruktur dengan terus melakukan peningkat. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menegaskan sikap tegasnya dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 2,45 triliun rupiah pada tahun depan. Deddy memastikan ia tidak akan mengambil jalan pintas dengan mengajukan pinjaman daerah untuk menutup kekurangan fiskal tersebut. Menurut Deddy, pinjaman daerah sebenarnya bukan hal yang dilarang, asalkan dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Pinjam boleh, tapi terukur. Tidak boleh kita membuat pinjaman melebihi keuangan yang kita miliki tiap bulan, ujarnya. Alih-alih mengandalkan pinjaman, Deddy memilih strategi lain dengan memaksimalkan potensi internal Jawa Barat melalui pengelolaan anggaran yang mandiri, disiplin, dan efisien tanpa mengorbankan sektor penting seperti pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti karena menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun saya ditawari untuk mendapatkan pinjaman, saya menolak. Karena saya ingin tetap membangun dengan menggunakan dana yang dimiliki di Provinsi Jawa Barat, meskipun dananya mengalami pengurangan, katanya. Deddy menilai bahwa infrastruktur yang kuat seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, hingga konektivitas internet adalah fondasi penting yang bisa mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh manakala infrastrukturnya dibangun. Investasi akan tumbuh manakala pemerintah menyiapkan jaringan infrastruktur, jelasnya. Meski menyadari situasi fiskal yang menuntut kehati-hatian ekstra, Deddy tetap berkomitmen agar agenda pembangunan tidak berhenti. Ia mengakui bahwa membangun di tengah keterbatasan anggaran memerlukan pengorbanan dan langkah tegas dalam mengatur prioritas belanja. Oleh karena itu, Deddy memilih memangkas pos-pos belanja pemerintah yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Gubernur dan seluruh pejabat serta ASN-nya berkuasa dari berbagai kepentingan yang tidak ada relevan dengan kepentingan masyarakat, ujarnya. Menurut Deddy, langkah efisiensi ini jadi cara paling sehat untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah tanpa menambah beban utang yang akan menjadi tanggungan publik. Saya tidak memilih mencari pendapatan baru yang membebani masyarakat. Saya lebih memilih melakukan efisiensi terhadap belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat, tegasnya. Dengan pendekatan tersebut, Deddy berupaya memastikan pembangunan di Jawa Barat tetap berlanjut secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal maupun kesejahteraan masyarakat. Itu adalah pemerintah yang membelanjakan anggaran publiknya untuk kepentingan publik, mengurangi belanja alat tulis kantor, mengurangi belanja listrik, mengurangi belanja air, mengurangi belanja perjalanan dinas, mengurangi belanja pakaian dinas, mengurangi kegiatan-kegiatan seminar-seminar, simposium, kegiatan protokoler, FDG, semuanya diarahkan pada fokus pembangunan yang menjadi kebutuhan rakyat. Dan dengan cara itu maka kita akan mendapatkan uang yang cukup untuk membangun. Dan uang yang cukup untuk membangunnya menggunakan dana yang kita miliki. Nah, pinjam boleh, tapi terukur. Terukur berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Tidak boleh kita membuat pinjaman melebihi keuangan yang kita miliki tiap bulan. Atau dalam bahasa sederhananya, tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Tetapi saya di Provinsi Jawa Barat, meskipun saya ditawari untuk mendapatkan pinjaman, saya menolak. Karena apa? Karena saya ingin tetap membangun dengan menggunakan dana yang dimiliki di Provinsi Jawa Barat, meskipun dananya mengalami pengurangan. Dengan cara apa? Dengan cara Gubernur dan seluruh para pejabatnya dan ASN-nya berpuasa dari berbagai kepentingan yang tidak ada relevansi dengan kepentingan masyarakat. Untuk itu, pada seluruh rakyat Jawa Barat, mohon doanya bahwa kami akan terus bekerja melayani masyarakat dan kami akan melakukan upaya-upaya extra efisien. Dan kemudian, kalau ada saran agar pemerintah kreatif dalam mencari pendapatan-pendapatan baru, seringkali pendapatan-pendapatan baru malah nanti membebani masyarakat. Saya tidak memilih mencari pendapatan baru yang membebani masyarakat. Saya lebih memilih melakukan efisiensi terhadap belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Mari kita terus bersemangat membangun apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk kepentingan masyarakat. Dan kalau ada yang bertanya, apakah pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kesehatan? Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kesehatan. Kita sudah layani kesehatan, perlindungan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin, dengan berbagai fasilitas yang disiapkan oleh Provinsi Jawa Barat, baik fasilitas BPJS maupun fasilitas skema bantuan sosial lainnya. Kalaupun ada kemarin ajakan untuk melakukan rereongan bagi masyarakat di tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan, dan bupati daun wali kotanya, itu tidak ada kaitannya dengan layanan pendidikan dan kesehatan. Itu karena apa? Itu hanya sebagai belanja penunjang. Belanja penunjangnya bagaimana? Ke rumah sakitnya sudah dibayar oleh pemerintah, tetapi dia tidak punya ongkos menuju rumah sakitnya, tidak punya uang untuk makan selama nungguin saudaranya, suaminya, adiknya, anaknya di rumah sakit. Sekolahnya sudah dijamin pemerintah, tapi dia ke sekolahnya nggak mau berangkat karena tidak punya ongkos untuk ke sekolah. Tidak punya baju seragam untuk ke sekolah, walaupun sekarang seragamnya juga sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi. Nah, ini adalah upaya-upaya kesalehan sosial yang ditumbuhkan berdasarkan partisipasi warga di lingkungannya masing-masing. Bukan pemerintah kekurangan uang untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.